Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Gun? Lagi sibuk? Waalaikumsalam. Enggak Bu, saya lagi sibuk sih ada, tapi ya bolehlah meluangkan waktu. Gimana Pak Gun? Udah masuk di pelajaran yang kelas baru nih? 1, 2, 3. Saya sih siap-siap aja Sensei. Sudah ada persiapan kan sebelum kita memulai pelajaran baru, jadi ya sudah pasti siap. Kira-kira ada tantangan nggak Pak dalam proses belajar mengajarnya? Ada Sensei, kalau misalnya berhubungan dengan pengembangan sebuah proyek baru, saya butuh tenaga atau penjelasan yang lebih, sehingga apa tujuan dari proyek yang baru itu bisa tercapai dengan baik dan anak-anak bisa mengikuti instruksi yang diberikan. Dan kalau yang kedua adalah berhubungan dengan siswa-siswa baru yang berada di kelas 7. Saya harus lebih banyak menjelaskan bagaimana suasana belajar, sasaran apa yang diinginkan, proyek seperti apa sih yang ingin dibuat, suasana belajar seperti apa yang ingin digali, seperti itu. Jadi butuh effort yang luar biasa. Nah, untuk melewati tantangan tersebut, saya butuh diberikan pendampingan atau supervisi akademisi. Nah, jika ingin dilakukan proses coaching Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin ditingkatkan oleh Bapak? Saya ingin meningkatkan kompetensi pembelajaran berbasis siswa. Indikator pencapaiannya apa Pak Gun? Indikatornya adalah siswa dapat mengutarakan pendapat dalam mencari solusi atau hambatan-hambatan yang ditemui. Nah, satu lagi adalah saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke Pak, kalau gitu kira-kira kapan akan dilakukan coaching untuk di kelasnya Pak Gun? Saya sih siap kapan aja Bu, tapi kalau mau hari Selasa bisa, hari Rabu juga bisa. Oke Pak, kalau gitu kita ketemu di pelajaran Bapak di hari Selasa atau hari Rabu. Tolong disiapkan perangkat pengajarnya ya Pak. Siap Sensei. Yang tadi dilihat di video diskusikan, nanti saya tanya waktunya 10 menit dari sekarang. Udah ya, jangan tanya saya, nanti tanya jawabnya saya. Kamu tanya dulu boleh, silakan. Tentang video itu aja, jangan berpikirnya yang macam-macam. Ada yang ngomong kelompok ya, padahal kita di dalam video itu ada ngomongin kelompok Pak. Ada, tapi keluar dari jalurnya. Kalau masih berbicara tentang benak, masih ada hubungannya, boleh. Video tadi baca apa? Kalau jangan ngomongin sendiri, kasih tahu teman yang lain. Nah, rujuk, nah, benang, oke, ya, kabel, kabel,
Nah, ini ada apa lagi? Sekarang perhatikan, bahan dari lampu ada berapa? Bahan dari lampu tadi ada berapa? Bahan dari lampu. Pengamatan yang bagus apa aja? Lampu dan kabel. Salah. Bahannya tadi, bahan untuk lampu hiasnya tadi apa aja? Ada berapa? Ada berapa? Apa aja? Oh, bahan lampunya tadi itu apa aja? Ada berapa bahannya? Bahan utamanya. Dalam membuat lampu dari apa? Galon dan ada kon satu lagi. Ya, kon atau kerucut. Nah, nanti barunya digabungin, ya kan? Ya. Digabung jadi satu, dia membentuk lampu gantung. Gantung dia. Ya. Boleh sih, tapi guys, ini kita coba mengambil ide ya. Ini kita coba mengambil ide, tapi kita tidak harus pakai bahan itu. Kita tidak harus pakai bahan itu, karena kalau kita pakai galon, saya mengkhawatirkan galon di Alphard hilang semua. Ada kan mau ambil satu dipotong, mau di rumah mau diminum bingung. Ya, jadi penggunaannya tadi kan di awal saya sudah bilang bahwa pelajaran prakarya itu mengambil kreativitas masing-masing. Ngapain sih sibuk ini? Udah di bawah, udah sehat kan? Jangan dulu di bawah. Ya, jadi kita akan mengambil ide awalnya. Tetapi kita tidak menunjukkan 100%. Semua saya kembalikan ke teman-teman. Jadi kita nggak mutlak menggunakan galon. Kenapa? Karena itu terlalu besar. Kalau galon motongnya saya yakin agak susah motongnya karena dia plastiknya tebal. Itu yang kedua. Jadi silakan nanti teman-teman pilih alat yang sekiranya atau alat botol bekas yang sekiranya kalau dipotong itu nggak terlalu berat. Boleh seperti itu, boleh posisi digantung, boleh posisi di bawah. Ya, di bawah itu maksudnya dia ditaruh di meja, standing. Ya, berdiri di atas meja misalnya ya. Boleh seperti itu. Nah, kadang begini teman-teman. 2 tahun 3 tahun yang lalu saya mencoba nih mengajak teman-teman untuk membuat lampu bentuk bulat dengan bahan balon. Yang terjadi adalah di percobaan tahun pertama yang berhasil itu cuma 1. Ya, jadi dari percobaan pertama itu cuma 1. Ternyata banyak yang gagal. Di percobaan yang kedua lumayan sudah mulai banyak yang berhasil. Nah, di percobaan ketiga ini baru sukses. Jadi perlu 3 tahun untuk pelaksanaan pembuatan lampu. Nah, makanya sekarang untuk tahun ini saya ganti bahannya. Kita nggak pakai balon lagi. Boleh sih, tetapi kelemahannya adalah kamu dituntut harus sabar. Karena kalau pakai balon, teman-teman harus meluangkan waktu nih. Misalnya kalau misalkan nih nanti per kelompok atau per individu, teman-teman harus meluangkan waktu untuk menjaga. Karena balon itu pada saat kita sudah membuatnya, sudah diikat dengan benang, itu harus dijemur. Dijemurnya jangan terlalu kena panas matahari. Jadi cuma ibaratnya agak diangin-angin gitu ya. Nah, pada saat dia sudah mulai mendekati kering, jadi jangan teman-teman tunggu sampai kering dulu, tapi tunggu mendekati kering. Sudah agak kering baru dipecahin.
Karena kalau pada saat teman-teman tunggu dia kering, balonnya akan nempel dengan keras dan itu nggak bisa direbus. Itulah yang menyebabkan kegagalan. Karena hari ini dibuat, seminggu depan baru dilihat balonnya, dia udah keriput. Ya, jadi kenapa sekarang tahun ini dipisah? Karena menghindari itu. Banyak yang nggak sabar atau banyak yang nggak peduli dengan proyeknya. Ya teman-teman ya. Nah kalau tahun kemarin itu banyak yang sabar dan banyak yang berhasil. Nah sekarang saya pengen diganti. Kita coba dengan bahan keras. Oke, terus selain galon dan kerucut, apalagi bahannya? Terus apa lagi? Yaitu benang. Benangnya kira-kira dilihat. Benangnya tadi benang jahit atau bukan? Bukan. Benang apa yang digunakan? Kalau wol itu segede apa? Tadi masuk benang wol nggak tadi? Tadi benang wol nggak tadi? Coba dilihat. Benang wol nggak tadi? Hampir mendekati benang rajut. Ya, hampir mendekati benang rajut. Tapi kita mau bikinnya yang dia agak kasar. Jadi nanti benang yang digunakan. Assalamualaikum Pak Gun, halo apa kabar Pak? Lagi sibuk nggak Pak? Waalaikumsalam, kabarnya baik Bu. Enggak sih, untuk sementara ini. Wah, enggak. Gimana Pak Gun setelah kemarin dilakukan supervisi di kelas, apakah ada refleksi yang mau disampaikan? Alhamdulillah, proses pembelajaran sudah tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan dalam pembelajaran. Dan hasilnya adalah komunikasi terbangun dengan baik dalam pembelajaran. Nah, saya akan mempertahankan pembelajaran dengan model seperti ini. Oke, alhamdulillah ya Pak Gun, berarti sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh Pak Gun. Kemudian rencana tindak lanjutnya seperti apa Pak? Saya akan melakukan pembelajaran seperti ini. Jadi ada interaksi antara guru dan murid juga bisa mencari sendiri, bisa mengeksplorasi sendiri seperti apa sih pemahaman yang mereka dapat dan melanjutkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Udah. Oke lah kalau gitu Pak Gun. Tetap semangat ya Pak, dan sampai jumpa di kegiatan yang berikutnya. Baik, terima kasih juga Sensei. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.